adik-adik, selamat datang di YouTube channel GBS Bukit Karmel Sekolah Minggu Growing Kids. Adik-adik yang manis, sebelum kita mulai ibadahnya, sudah pada mandi belum? Nah, kalau sudah siap, yuk mari sama-sama kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa ya. Bapa yang ada di dalam surga, puji syukur buat kasih-Mu dan berkat-Mu sepanjang minggu ini, untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami dan keluarga kami. Kami akan memulai ibadah kami hari ini ya Tuhan. Kami mohon penyertaan-Mu Tuhan selama ibadah kami berlangsung. Berkati Ci Eka yang akan membawakan puji-pujian dan Ko Hendrik yang akan memberitakan firman-Mu. Kiranya apa yang mereka sampaikan boleh memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi kita semua. Pimpin ibadah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, yuk sama-sama kita bangkit berdiri, kita panggil Ci Eka yuk sama-sama. 1, 2, 3. Halo, selamat pagi adik-adik. Kembali berjumpa dengan Ci Eka. Sudah siap semuanya memuji Tuhan ya? Ayo kita nyanyikan sebuah pujian. Kiranya pujian ini menjadi berkat buat kita semua. Kalian tahu nggak, di Alkitab itu ada 39 kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru. Ada yang kalian sudah bisa nyanyikannya? Ayo kita belajar ya. Kita mulai dari perjanjian lama dulu ya. Hakim 2 Samuel, 2 Raja-Raja, 2 Tawari, Esra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kitab Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Kitab Ratapan, Yeskiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya dan Hagai, Zakaria, Maleaki, isi wasiat lama. Lanjut ke PB ya, yang 27 kitab. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius.
Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, 3 Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Hafalin ya adik-adik, biar pinter. 66 kitab kalian bisa hafal. Sesuka cita-cita dari Tuhan, sesuka cita-cita dari Tuhan, sesuka cita-cita dari Tuhan, itulah kekuatanku. Sesuka cita-cita dari Tuhan, sesuka cita-cita dari Tuhan, sesuka cita-cita dari Tuhan, itulah kekuatanku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menerangi hati kita, pikiran kita, supaya kita dapat mengerti maksud firman Tuhan dan kita mau melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita undang Tuhan Yesus untuk masuk di dalam hati kita, merajai seluruh kehidupan kita. Katakan into my heart. Into my heart. Into my heart. Come in.
berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan kami dapat memuji dan memuliakan Tuhan dalam ibadah online sekolah minggu pada hari ini. Bapa, biarlah pujian kami boleh naik ke hadapan hadirat-Mu yang kudus, menyenangkan hati-Mu, dan kiranya menjadi berkat dalam kehidupan kami. Ajarlah kami melakukan firman-Mu yang sebentar akan kami dengarkan. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, kami sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Adik-adik, puji Tuhan. Kembali kita bertemu di Sekolah Minggu Kris Bukit Karmel. Hari ini firman Tuhan yang dikasih tema kita membutuhkan Tuhan. Gitu ya, kita membutuhkan Tuhan. Kenapa kita membutuhkan Tuhan? Nanti kita lihat. Oke? Yuk kita buka dulu firman Tuhan dari 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Adik-adik, Samuel tidak sekedar mendirikan mezbah, tapi hal itu terjadi karena di Ebenezer telah terjadi pertempuran yang sangat hebat. 2 kali pertempuran. Pertama, ketika Imam Eli, di mana anaknya yaitu Hofni dan Finehas membawa tabut perjanjian untuk penyemangat bangsa Israel melawan orang Filistin, akhirnya toh orang Israel kalah dan Hofni Finehas mati, Imam Eli juga mati. Yang kedua, pertempuran orang bangsa Israel dengan orang Filistin yang dipimpin oleh Samuel ini. Nah, di situ mereka menang dan merebut kembali tabut perjanjian, sehingga Bapak Samuel ini mendirikan mezbah di sana, ya. Dan dikatakan Ebenezer, kalau lanjutannya yang warna kuning ini dikatakan sampai di sini Tuhan menolong kita. Nah, adik-adik sekalian, apakah Tuhan hanya menolong sampai di satu titik atau di satu saat? Tidak. Maksud dari sampai di sini Tuhan menolong kita itu artinya kita sebagai manusia membutuhkan Tuhan, memerlukan Tuhan. Nah, adik-adik, manusia terkuat di dunia bernama Benedict Magnusson. Dia lahir 4 Juni tahun 83. Dia berkebangsaan Islandia. Dia bisa mengangkat beban sampai hampir 500 kg. Adik-adik pasti nggak kuat kan? Kok Andrek aja nggak kuat. Kemudian ada lagi manusia tercepat di dunia. Dia bernama Usain Bolt. Dia berhasil memecahkan rekor baru dengan lari sejauh 200 meter hanya kurang dari dalam 20 detik. Bayangkan betapa cepatnya dia berlari. Lantas apakah mereka tidak memerlukan Tuhan? Tidak, adik-adik. Usain Bolt ketika dia tahun 2008 ketika dia memenangkan kejuaraan dunia lari di New York, dia bahagia, tapi sekaligus dia sedih. Dia bahagia karena dia menang, dia bahagia karena dia mau memiliki anak. Tapi dia sedih kenapa? Karena istrinya sedang berjuang untuk melahirkan anaknya. Mau dia berjuang supaya selamat di apa yang dilakukan oleh Usain Bolt. Dia berdoa sama Tuhan. Artinya apa? Dia perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan, adik-adikku. Ya. Nah, kita buka dalam Kejadian pasal yang pertama ayatnya yang ke-11. Yuk kita lihat firman Tuhan ini. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon dan buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Kurang mau sama-sama kita lihat yang berwarna kuning.
hendaklah tanah menumbuhkan, artinya tanah itu dari tanah keluar tumbuhan. Maka ketika tumbuhan ini dicabut dari tanah, apa yang terjadi? Dia akan mati. Pohon sebesar apapun ketika dicabut dari tanah, dia akan mati. Dia akan menjadi kayu, bukan lagi menjadi pohon. Betul kan? Kejadian 1 ayat yang 20, firman Tuhan berkata gini, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup. Sampai situ aja. Artinya apa? Dari dalam air ini ada ikan. Ikan itu hidupnya di dalam air, betul? Bagaimana kalau misalnya ikan yang besar ini dimasukkan ke daratan atau dibawa ke daratan, dipindahkan ke daratan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mati. Ikan itu akan mati, adik-adik, betul? Punya ikan cupang kan di rumah, coba taruh di meja, apa yang terjadi? Pasti mati, ya kan? Nah, adik-adik, bagaimana dengan manusia? Kejadian 1 ayat 26, di situ dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Sampai di situ aja. Kitanya huruf besar, artinya apa? Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yesus Kristus itu bagaikan gambarannya manusia. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dia menjadikan kita serupa dengan gambarannya. Artinya apa, adik-adik? Artinya manusia tidak bisa lepas dari Tuhan. Mau tidak mau, suka tidak suka, perlu tidak perlu, manusia membutuhkan Tuhan. Gimana? Oh, tapi kan kok, aduh, ini aku punya masalah banget. Lihat ini. Tidak ada beban yang berat jika Allah menghendaki beban berat Anda menjadi ringan. Artinya kalau Allah menghendaki segala beban kita menjadi ringan, pasti ringan. Bawahnya, tidak ada penderitaan jika Allah menghendaki menjadi kebahagiaan. Wow, mana mungkin, manusia nggak bisa, tapi Allah, Yesus Kristus sanggup. Ingat ini lagunya, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Yesus sanggup. Jadi adik-adik nggak usah khawatir. Ketika engkau mengalami sesuatu yang kau rasakan bebanmu berat, datang pada Yesus. Kenapa? Karena kita membutuhkan Tuhan Yesus. Dia akan memberikan, dia menjadi Allah yang penuh dengan kasih dalam hidup kita. Mari kita lihat video berikut. Saya kasih video yang cukup membuat kita diberkati. Yuk kita lihat video berikut. Hah?
Nah, kita sudah lihat video tadi. Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus mengasihi setiap anak-anak Tuhan. Karena itu kita membutuhkan Tuhan. Datang sama Tuhan manakala kita mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, mengalami masalah dalam hidupmu. Datang sama Tuhan karena kita membutuhkan Tuhan. Bagaimanapun kondisi kita harus datang sama Tuhan. Ayat terakhir dari firman Tuhan hari ini kita buka dari Yohanes 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Puji Tuhan. Artinya di luar Tuhan kita nggak bisa melakukan semuanya, karena hanya di dalam Tuhan Yesus kita bisa berbuat. Di dalam Tuhan Yesus kita mau bisa memberikan kasih. Di dalam Tuhan Yesus ada damai, sejahtera, dan sukacita. Kiranya firman Tuhan hari ini bisa memberkati kalian semua. Kalian juga diberkati dengan firman ini. Kita sama-sama diberkati dan kita boleh melakukannya dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Firman-Mu boleh menguatkan kami bahwasannya kami sangat membutuhkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu ini. Kau memberkati kami semua. Biarlah firman-Mu ini kami boleh dapat lakukan. Kuatkan kami ya Tuhan. Hari ini Tuhan kami berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak sekolah minggu. Kau memberkati mereka dalam keseharian mereka, dalam tugas keseharian mereka. Kau memberkati setiap orang tua mereka ya Tuhan, dalam pekerjaan mereka, dalam apa yang mereka lakukan dan keluarga mereka. Berikan kami kasih dan sukacita dalam keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati guru-guru sekolah minggu yang sudah terlibat dalam pelayanan hari ini. Kiranya berkat Tuhan melimpah bagi mereka. Ayo berdoa Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu juga yang lain. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam tugas keseharian mereka. Mereka menjadi pembawa kasih dan sukacita dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk gereja kami GBS Bukit Karmel. Kiranya Engkau memberkati pembela sidang kami, pelayan-pelayan yang ada di dalamnya, pembela sidang dan para pengerjanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan memberikan stabilitas ekonomi, keamanan, juga kesembuhan bagi mereka yang terjangkit COVID. Terima kasih Tuhan bagi mereka yang sakit, kiranya Engkau sembuhkan. Kami berdoa Tuhan untuk bencana alam, banjir, gunung meletus Tuhan, karena kiranya Engkau menguatkan mereka Tuhan, penduduk Indonesia yang mengalaminya Tuhan, sehingga mereka mendapatkan sukacita, mereka mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.